Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Erlinda Ratna Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan Lampung. Bapak Ibu guru hebat, video ini berisi tentang modul 2.1 yaitu mulai dari diri. Terkait memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu ataupun membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana seorang pendidik dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda. Mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari dan memahami bahwa siswa kita berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga keadaan siswa kita di kelas juga sangat beragam. Perbedaan bisa dilihat dari minat belajarnya, hobinya, tingkat kecepatan dalam memahami suatu pembelajaran, ataupun cara belajar yang disukainya. Hal-hal di atas inilah yang dijadikan kebutuhan belajar mereka berbeda. Sehingga sebagai guru kita perlu memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Salah satu cara yang bisa dipilih oleh guru untuk mengelola kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri bertujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelasnya. Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keberagaman murid-murid Anda. Saat ini saya adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri 01 Bengkulu Tengah. Saya sangat menyadari bahwa masing-masing siswa memiliki keberagaman, seperti gaya belajar, minat, hobi, lingkungan keluarga, suku, budaya, potensi, dan kecepatan belajar. Saya pun menyadari dari keberagaman tersebut akan berdampak pada kebutuhan belajar setiap siswa. Sehingga tidak mungkin saya bisa memenuhi kebutuhan semua murid dengan memberikan perlakuan yang sama. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, hal-hal yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen awal pembelajaran agar bisa mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajar sesuai kemampuannya. Hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk menentukan atau membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, saya pun menggunakan metode pembelajaran yang berbeda kepada murid sesuai dengan kemampuan belajar. Setelahnya, saya pun melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan untuk murid Anda? Di sini, supaya proses pembelajaran menjadi lebih mudah bagi murid, maka saya pun menggunakan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran yang beragam agar tujuannya memfasilitasi murid sesuai gaya belajarnya. Selain itu, saya pun melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen yang dapat mengakomodir kemampuan murid. Dan tak lupa, saya pun menyediakan konten pembelajaran bervariasi dan melakukan penilaian secara afektif, kognitif, dan psikomotor. Di sini
Ada refleksi individu, yaitu apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dan mudah menyerap pembelajaran dengan baik daripada teman-temannya, maka saya menyediakan materi tambahan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid yang kurang mampu menyerap pembelajaran dengan baik, maka saya akan mendampingi dan memberi waktu lebih untuk memahami. Dampak kegiatan yang saya lakukan ini adalah siswa yang mempunyai kemampuan lebih akan melanjutkan pembelajaran sehingga tidak membuat keributan ataupun mengganggu teman lainnya yang ada di bawahnya atau yang belum selesai. Sedangkan untuk murid yang kemampuannya kurang, maka akan lebih banyak waktu menyelesaikan tugas dan memahami pembelajaran dengan baik. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, sebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Di sini ada beberapa tantangan, di antaranya kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga terkadang tidak cukup waktu. Dan juga target pencapaian materi yang harus selesai sehingga membuat proses pembelajaran tidak maksimal. Dan tantangan berikutnya adalah perilaku murid yang beraneka ragam seperti ribut, mengganggu teman, dan juga tidak fokus. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk materi yang mudah akan saya berikan alokasi waktu yang lebih sedikit. Sedangkan untuk materi pembelajaran yang rumit, maka akan saya alokasikan waktu yang lebih lama, serta saya berusaha memberikan pembelajaran dengan menggunakan media seperti video atau audio. Selain itu, tindakan yang saya lakukan adalah untuk murid yang mempunyai perilaku yang beragam, saya harus melakukan interaksi yang baik dan juga memberikan mereka motivasi. Pertanyaan pemantik berikutnya adalah, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan juga dievaluasi. Di sini, rancangan yang saya lakukan adalah yang pastinya saya melakukan pemetaan kebutuhan murid. Selanjutnya, saya pun melakukan pembelajaran dengan strategi ataupun metode yang berpusat pada murid, dan yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali rasanya bisa berbagi. Semoga video ini menginspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya.